audionya ya biar tidak bocor sebentar, tidak terganggu pada saat materi sedang berlangsung. Oke, baik teman-teman sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat malam. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiada kata yang paling patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini adalah rasa syukur yang sebesar-besarnya karena cukup lama kita tidak bertemu di ruang virtual, Bapak Ibu sekalian. Rindu rasanya sama teman-teman semua. Ya, mengingat kesibukan dan akhir-akhir ini kondisi kesehatan agak terganggu, sehingga saya berharap sebenarnya ada yang bisa eh, menggantikan posisi saya ketika misalnya saya dalam kondisi kurang baik, tapi kegiatan tetap bisa berlanjut ya teman-temannya. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya sudah lama kita rancang untuk tetap melakukan kegiatan, tapi ya itulah ada berbagai kendala yang menyebabkan hal ini tidak bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah bisa memulainya kembali. Di sini saya ingin perkenalkan salah satu teman kita juga yang menjadi relawan di setiap kali kita melakukan kegiatan. Ada Ibu Asri Pratiwi dari Sulawesi Barat. Mohon muncul Bu Asri. Ya, jadi selama ini beliau secara sukarela untuk memfasilitasi kita dari segi administrasi, mulai dari absennya sampai pada penerbitan sertifikatnya. Jadi kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat dan tetap punya kesempatan untuk kita semua. Yang jelas insya Allah beliau menyatakan bahwa selalu siap di setiap saat untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak Ibu dari SMA mana saja, silakan diketikkan di chat room. Mohon maaf sekali lagi untuk teman yang bocor, mohon ditutup audionya. Ya, sekali lagi mohon izin teman-teman untuk mengetikkan di room chat dari SMA mana saja Bapak Ibu semua. Ada Ibu Yuni dari SMA Negeri 1 Toli Toli, Bu Asnida dari SMA Negeri berapa ini? Ya, oh ada banyak. Ibu Nur Atia Bahar dari Bone, ya Ibu Zulham dari Kolaka, ada dari Papua Barat, Masya Allah, Ibu Nur Aini dari Bandung. Oh, luar biasa. Jadi, ya kelihatannya ini kita ada dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, ada dari Lampung, dari Bekasi, ya dari Sambi Rampas, Grobogan, Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita sekarang sudah ada 162 orang. Teman-teman sekalian, saya tahu persis bahwa teman-teman sangat banyak membutuhkan em, ya bahan-bahan ajar untuk di tahun ajaran baru ini ya, teman-teman sekalian. Banyak yang meminta modul ajar di grup. Eh, Namun untuk malam ini kita tidak membahas modul ajarnya. Saya hanya pernah mengirimkan materi yang telah disampaikan
oleh Ibu juga tentang penyusunan modul beserta lengkap dengan contohnya Bapak Ibu ya. Saya berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, teman-teman sekalian sudah bisa membuatnya secara mandiri. Jadi tetap ada sesi berbagi praktik baik dan kita berharap bahwa ada teman-teman yang sudah membuat modul ajar ataupun RPP untuk di sekolahnya dapat membagikan kepada teman-teman kita di komunitas kita ini secara sukarela. Jadi setelah malam ini kita berharap bahwa kegiatan kita ini akan terus berlanjut dan selain memfasilitasi teman-teman untuk belajar, juga memfasilitasi kepada teman-teman yang di dalam RHK-nya dan saya berharap ada banyak teman-teman guru bahasa Jerman yang di dalam RH-nya memprogramkan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Jadi silahkan disampaikan saja ke kami materi apa yang Bapak Ibu ingin bagikan, kemudian kapan waktu ingin membagikannya. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, silahkan gunakan komunitas ini untuk melengkapi bukti fisik yang ada di dalam RHK Bapak Ibu. Ya, jadi setelah ini saya akan membuat spreadsheet ya untuk mendaftar teman-teman yang siap untuk berbagi praktik baik. Bagaimana menurut pendapat Ibu, Bapak Ibu, dengan ide ini? Apakah Bapak Ibu setuju jika Frau Eka sudah ada ya? Ya, ada info tadi ada Frau Eka ya. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, jadi saya akan membuat spreadsheet untuk mendaftar teman-teman yang siap untuk berbagi praktik baik. Yang paling banyak kita harapkan adalah ya pengalaman baik mulai dari perencanaannya sampai pada pelaksanaan pembelajaran hingga pada asesmen dan pelaksanaan remedial dan pengayaannya. Itu yang kita harapkan yang bisa dibagikan oleh teman-teman di komunitas kita ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin mengecek apakah Ibu Eka sudah ada di dalam room. Bapak Ibu, adakah yang sudah melihat Bu Eka sudah ada di dalam room? Belum ya? Bu Eka Oke, izin baik. nggak Kalau bisa belum, masuk saya katanya, Bu. lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, seperti yang telah saya sampaikan di grup, Bu bahwa Eka tidak bisa masuk Bu karena nggak punya Gmail katanya. oh gitu. Terus bagaimana solusinya kira-kira ya, Tenura? Kalau ini kan harus pakai Gmail. Ibu maaf banget ya Bu. Ini untuk Ibu Nurmaida kayaknya Bu. Ini apa? Mikrofonnya masih on Bu Nurmaida Palanggera Iya, Goda. betul. Oke. Terima kasih. Maaf ya Bu. Oke, Tenura, bagaimana? Bagaimana dengan Bu Eka? Ada Di infonya ya? grup sudah bilang katanya tidak punya karena pakainya Yahoo. Jadi bukan pakai Gmail. Oh gitu. Terus kira-kira solusinya gimana ya? Absen dulu katanya. Mungkin Ya? harus bikin absen dulu hari ini katanya. Jadi Oke, baik. Tidak apa-apa. harus bikin Gmail dulu katanya. Baik, baik. Oke, terima kasih atas infonya, Tenura. Ya, Iya. baik teman-teman sekalian. Eh, ya, jadi pada malam hari ini kita akan eh, bersama dengan Bapak Syamsuri Pasindringi. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Goa yang sekarang menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Cabang Makassar dan juga sebagai multiplikator juga kalau tidak salah Tenura ya. Ya, yang jelas
Pak Syamsuri sudah melanglang buana, ya bukan hanya di Makassar saja, tapi ada beberapa provinsi yang sering memanggil beliau untuk menjadi narasumber yang terkait dengan digitalisasi dalam pembelajaran. Dan pada malam hari ini beliau akan membagikan praktik baiknya bagaimana website untuk bahan ajar bahasa Jerman yang menyenangkan. Yang jelas beliau punya banyak ide, ya, punya banyak ide-ide pembelajaran, kemudian punya banyak ide media pembelajaran yang bisa digunakan sehingga anak-anak merasa eh, senang dan tertarik belajar bahasa Jerman bersama dengan beliau. Saya kira kesempatan yang sangat baik ini jangan kita sia-siakan. Mari kita mendengarkan praktik baik dari beliau. Kemudian jika ada hal-hal yang Bapak Ibu merasa masih perlu dikuliti, silahkan untuk ditanyakan, ya, termasuk bagaimana beliau merencanakan pembelajaran itu, bagaimana menggunakannya dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita sambut Pak Syamsuri, narasumber hebat kita pada malam hari ini. Halo Pak Syamsuri. Ya, Bunda. Siap. Ya, baik. Bapak Ibu, saya tampilkan Pak Syamsuri ya. Ini beliau. Oke, mari kita sambut beliau. Mati lampu. Iya. Ya, Baik, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama mohon izin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bunda Hasniar yang telah memberikan wadah yang begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa selalu bersilaturahmi, berkumpul, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi cerita tentang bagaimana kita menjadi seorang guru bahasa Jerman yang baik di kelas dan untuk rekan kerja. Baik, pada malam hari ini seperti disampaikan tadi bahwa malam hari ini saya akan berbagi cerita, berbagi praktik baik tentang bagaimana membuat website bahan ajar. Ya, sebelumnya mohon izin ya untuk share screen. Oh ya, semoga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini sehat dan dalam kondisi yang baik. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang pada malam hari ini bergabung bersama di sini untuk belajar bersama. Jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya di sini juga bukan ahli ya, tapi kita di sini sama-sama belajar. Jadi saya juga bukan dalam artian mengerti segala sesuatunya, tapi di sini di Canva ini kan luas. Di sini ya saya hanya punya sedikit pengetahuan tentang bagaimana membuat website bahan ajar yang bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran kita. Pertama-tama saya mau berbagi informasi dulu tentang awal mula kenapa sampai akhirnya muncul ide ini. Mohon maaf, sudah tampil ya? Sudah. Sudah. Ya, jadi awalnya kenapa sampai akhirnya ketemu dengan ide ini? Pada awalnya, jadi di kelas itu kadang kesulitan menampilkan hal-hal yang kayak bahan ajar, kadang kesulitan sementara tidak semua siswa itu memiliki buku untuk belajar. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya perlu satu website, saya perlu satu media yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak. Tapi waktu itu saya belum kepikiran. Akhirnya waktu itu saya mencari informasi di YouTube, ternyata ketemu pertama dengan Google Site. Tapi Google Site saya sudah pernah buat, cuman tampilnya agak kurang menarik menurut saya pribadi. Jadi akhirnya saya cari lagi informasi, ternyata ketemulah dengan informasi yang menyampaikan bahwa ternyata Canva sudah bisa buat website. Nah, di situ akhirnya sepanjang liburan kemarin saya belajar secara otodidak, mencari tahu dari YouTube, terus coba lagi dari YouTube, coba lagi, seperti itu bolak-balik sampai akhirnya ketemulah dengan satu template seperti ini. Jadi ini template-nya juga sebenarnya sudah template jadi dari Canva, tapi kemudian saya edit di beberapa bagian dan akhirnya jadilah seperti ini.
Ini belum sempurna Bapak Ibu ya, cuman mungkin sebagai awal nanti sisanya Bapak Ibu bisa kembangkan, ini hanya informasi awal. Ya, jadi kelebihan yang bisa kita dapatkan ini berdasarkan pengalaman saya ketika kita memiliki website seperti ini. Pertama, kita seperti punya portofolio yang bisa kita tampilkan ke anak-anak. Jadi dari sini tuh kita bisa menampilkan branding kita sebagai seorang guru, kita punya website. Terus berikutnya anak-anak juga akan dimudahkan dengan melihat bahan ajar yang bisa kita masukkan ke dalam website tersebut. Kok hilang ya? Share screen saya hilang ya? Masih bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Ada Pak, ada. Di sini hilang. Ada ya deh. Hilang Pak. Di sini hilang Hersam. Iya, di tampilan saya juga hilang. Iya. Kayaknya Hersam pakai handphone ya? Saya pakai laptop. Oh, lanjut laptop, Pak, oke. aman. Di sini Bu Nur Hayati sedang melakukan presentasi. Iya, sama. Sini juga. Kayaknya ada Oh juga yang iya, ada yang mohon share. izin Bu Nur Hayati mungkin bisa di stop dulu. Kemungkinan ini yang mengganggu ya. Ya, Halo Bu karena Nur Hayati. di tampilan saya hilang ini. Ya, mohon izin Bu Nur Hayati, mohon di stop dulu presentasinya supaya presentasi dari Pak Syamsuri bisa tampil. Kepencet kali keklik gitu dia. Iya, bisa jadi. Lanjut aja ya. Tapi nggak kelihatan ini ya websitenya. Sama itunya bisa di off kan nggak sama siapa? Hostnya atau gimana gitu, saya nggak paham. Gmail. Hostnya Bu Hasniar mungkin hostnya ya. Bu Hasniar bisa nge-off kan nggak Bu? Kayaknya ada banyak Nur Hayati, jadi nggak tahu Nur Hayati yang mana. Kayaknya ini Bu Nur Hayati Bandung ya. Bukan, Bu Nur Hayati Bandung bilang lagi nyetrika katanya. Oh, berarti bukan dong. Bukan Nur Hayati saya katanya. Saya coba lihat siapa ya. Coba. Ini Nur Hayatinya O-nya 2. Kayaknya Ibu Nur Hayatinya juga nggak. Nur Hayati. Ya, seperti ini kode ya. Kayaknya pertemuan berikutnya Bu Nur Hayati bisa diberikan kesempatan ini Bunda untuk ya betul. Tapi di sini tidak ada. Halo Bu Nur Sudah Hayati. kembali tampilannya. Pak Sam, sudah kembali ke tampilannya. sudah kembali ya. Udah Saya ada belum. pasal profilnya udah masuk, udah terlihat. Belum. Bu Nur Hayati di saya. Masih dipin sama Bu Nur Hayati nih. Belum kembali. Tahu, kenapa ditanyain? Nur Hayati masih presentasi di layar saya. Halo Bu Nur Hayati. Oh, sudah normal layarnya. Coba. Saya sudah unpin. Dicoba lagi di Pak Syam. Ya. Ya, silakan dicoba lagi untuk tampilkan slide. Ya, saya stop dulu ya. Iya. Oh, lanjutkan menampilkan. Oke. Ya, baik kita lanjut ya. Ya, jadi mohon maaf nih sempat ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Jadi di website itu pertama-tama beberapa hal yang perlu kita tampilkan. Yang pertama adalah profil guru. Jadi di website ini penting ada profil dari gurunya ya, karena sekali lagi ini kan sebagai sesuatu media branding dari si guru. Jadi di situ nanti kita bisa menampilkan profil. Kalau misalnya pernah mungkin ke Jerman, ya akan lebih bagus juga kalau misalnya ditampilkan juga informasinya. Ya, seperti itu. Kemudian media sosial juga perlu ditampilkan. Kenapa? Karena saat ini mau tidak mau, memang ini adalah zaman di mana anak-anak itu sangat dekat dengan media sosial. Jadi sebagai guru, ya kita juga harus sedikit terhubung ke mereka lewat itu. Ya, jadi mungkin
Kalau misalnya Bapak Ibu punya Instagram atau mungkin punya TikTok dan sebagainya, nah mungkin bisa ditampilkan juga di sini sehingga anak-anak itu bisa mengakses itu. Terus berikutnya, di sini saya juga menampilkan alasan kenapa belajar bahasa Jerman di halaman-halaman awal, karena sekali lagi banyak siswa di antara sekolah-sekolah kita yang belajar bahasa Jerman itu sering bertanya, ya kenapa mereka perlu belajar bahasa Jerman. Jadi di sini saya menampilkan di halaman awal, dengan begitu ketika mereka men-scroll website ini, ya mereka tuh bisa menemukan alasan awal kenapa mereka belajar yang mungkin bisa memberikan mereka motivasi internal untuk belajar. Mereka punya alasan kenapa mereka perlu belajar. Sebenarnya alasannya banyak ya, hanya di sini saya menampilkan 3 alasan kenapa mereka perlu belajar. Lalu kemudian di bawah tuh ada juga informasi lain yang memang sudah saya buat dalam satu konten di VT TikTok itu. Nah ini saya masukkan juga di sini sebagai salah satu alasan kenapa mereka perlu belajar. Di sini ada link ya, jadi gampang di website ini tuh nanti mereka tinggal klik link saja untuk melihat videonya, nanti akan terhubung. Nanti setelah ini saya akan menampilkan bagaimana cara step by step-nya untuk membuat website seperti ini. Kemudian berikutnya, apalagi yang perlu, menurut saya perlu juga ya menampilkan proyek kelas yang sudah kita lakukan di tahun ajaran sebelumnya. Dengan begitu, ini juga bisa menjadi motivasi awal dan mungkin bisa memberikan gambaran ke siswa apa-apa yang pernah dilakukan sebelumnya di kelas. Jadi mungkin mereka ada rasa penasaran. Oh dulu kakak kelas saya pernah bikin ini. Jadi mereka tuh ada keingintahuan untuk terus belajar karena mungkin mereka juga berharap bahwa suatu hari mereka juga bisa ketemu sama proyek-proyek ini. Gitu. Kemudian berikutnya metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran saya tampilkan di sini sebenarnya tujuannya lebih ke teman-teman guru lain. Jadi mungkin teman guru lain yang mungkin mencari media atau metode-metode yang mereka butuhkan dalam kelas. Nah, di sini saya menampilkan supaya bisa menjadi bahan apa namanya inspirasi yang mungkin bisa di ATM lah di dalam pembelajaran gitu. Terus berikutnya di sini saya menampilkan juga kalender pendidikan. Ini nanti kalau siswa mengakses website ini mereka bisa melihat oh tanggal berapa libur, lalu kemudian mereka nanti bisa mengetahui lebih awal seperti itu. Juga, ya ada jadwal mengajar juga di sini supaya saya bisa cari tahu, oh ya saya di mana lagi. Ini kan biasanya di awal kita tidak bisa langsung hafal jadwal belajar. Nah, sementara kalau kita bawa perangkat pembelajaran kemana-mana itu kan agak berat ya. Nah, dengan kita punya website ini salah satu manfaatnya juga dengan punya website seperti ini, jadi kita bisa mengakses dari handphone itu lebih ringan. Jadi administrasi pembelajaran kita masukkan dan bisa diakses dimanapun kita berada tanpa harus membawa perangkat pembelajaran dalam bentuk kertas ya, administrasi yang berat seperti itu. Kemudian berikutnya, saya di sini juga menampilkan silabus, ya, jadi buat jaga-jaga kalau ternyata lupa materi apa lagi ya. Di sini saya juga bisa mengakses, ada silabus, ada CP juga kelas 11. Ya, sebentar Bapak Ibu ya, ditampilkan seperti apa cara untuk membuat seperti ini. Lalu berikutnya di sini juga ada rencana pembelajaran. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat ini, ya mengaksesnya, bisa mendownload dan mungkin nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan di kelas. Lalu ada jurnal pembelajaran juga di sini. Jurnal pembelajaran itu biasanya saya isi setelah selesai mengajar. Sebenarnya ada juga di kertas yang saya sudah print out ya, tapi biasanya sih lebih mudah kalau langsung di jurnal ini diisi. Ya. Kemudian di sini juga ada asesmen diagnostik non kognitif. Ini juga mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ini sebenarnya kenapa saya bikin karena ada beberapa teman waktu itu yang bertanya apakah ada contoh asesmen diagnostik non kognitif. Akhirnya saya buat dan saya juga tampilkan di sini yang mungkin Bapak Ibu yang kalau ada yang butuh, nah bisa juga melihat ini sebagai sampel. Kemudian berikutnya ada presensi dan penilaian juga di sini, ya lalu buku ajar. Nah ini juga yang paling penting untuk siswa, buku ajar. Kalau misalnya mereka tidak bisa beli bukunya dan perpustakaan kan kadang tidak bisa menghadirkan satu buku untuk satu anak, sehingga bagi mereka yang tidak bisa materi dalam pembelajaran, saya bisa memberikan kesempatan pada mereka untuk melihat di website ini. Jadi setelah mereka lihat, kemudian mungkin di SS lalu mereka bisa print untuk pembelajaran berikutnya atau pada saat itu mereka bisa pakai di kelas menggunakan HP dengan catatan bahwa mereka tidak terdistorsi oleh notifikasi Instagram dan WhatsApp karena kalau mereka kedapatan berarti mereka harus siap dengan konsekuensi yang akan mereka dapatkan berdasarkan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Gitu. Kemudian
Di sini ada juga referensi buku lain ya. Di sini ada gramatik aktif sama Ista Sorifti. Ini juga saya ambil linknya dari grup WhatsApp komunitas pembelajaran yang yang kita miliki bersama di grup WA. Kemudian di sini ada media digital juga yang bisa digunakan. Ini bisa jadi informasi juga untuk anak-anak seperti media-media yang mereka bisa gunakan di YouTube. Misalnya ada channel-channel untuk belajar bahasa Jerman. Di sini juga ada saya tampilkan informasinya. Lalu kemudian terakhir di sini saya sudah menampilkan proyek belajar kelas 12 semester ganjil yang sudah berjalan. Jadi ada satu proyek kelas yang sudah berjalan satu. Nah di sini juga saya tampilkan supaya nanti siswa bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak hanya terbuang percuma, tapi di sini ditampilkan sebagai prasasti. Jadi mereka akan memiliki sebuah rasa diapresiasi karena kita tampilkan. Ya, alih-alih hanya sekedar mengumpulkan lalu diberi nilai, setelah itu kemudian hilang tanpa jejak. Nah, dengan ada website ini, kita bisa menjadikan itu sebagai wadah yang nanti akan kita kumpulkan semua proyek-proyeknya, jadi setiap saat mereka bisa lihat seperti itu. Ya, jadi inilah gambaran umum tentang website yang saya buat berdasarkan Canva. Nah, sekarang kita ke action-nya ya, seperti apa cara membuatnya. Jadi sekali lagi sebenarnya ini sangat mudah, mungkin terlihat rumit, tapi kalau kita buat, itu jauh lebih simple dibanding yang kita pikirkan. Oh ya, terima kasih juga untuk Canva karena telah memudahkan begitu banyak hal untuk kita sebagai guru, ada banyak hal yang sudah bisa kita buat. Ya, kalau dulu mungkin rumit, tapi setelah ada Canva semuanya jadi mudah. Ya, saya ganti slide dulu Bapak Ibu ya. Saya hentikan ini. Saya kemudian buka lagi. Iya, berikutnya kita akan melihat seperti apa cara membuatnya. Jadi saya sudah menyediakan satu Oke, sudah tampil mungkin? Mohon izin dulu Pak Syam, ada beberapa pertanyaan saya lihat dari teman-teman, tapi mungkin kita tahan dulu ya. Mungkin sekalian diselesaikan dulu, kemudian nanti ada tanya jawab sesi khusus. Iya, kayaknya Ya, kita lanjut silakan dulu ya. dilanjut. Ini sedikit Iya. saja ini penjelasannya. Iya, baik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin website, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah sering lihat ini. Kalau buka Canva, itu di tampilan awal, itu ada tampilan buat website. Tunggu, ini mungkin saya bisa zoom sedikit ya. Lebih besar sekarang kelihatan mungkin ya. Gimana Bapak Ibu? Diklik itunya di bawah, Dinda. Kita klik tanda panah atas bawah yang di bawah sebelah kanan. Iya. Ini ya. Ya, baik kita mulai. Jadi pertama, kalau kita buka Canva, di sini di atas kan ada pilihan apa yang kita akan buat, tapi bukan dibuat desainnya, di bawahnya. Di bawahnya itu ada beberapa pilihan. Nah, kita carilah buat website. Jadi itu pertama langkah awalnya. Setelah buka Canva, langsung cari buat website. Ya, dulu saya juga awal-awal ini selalu terlewatkan. Kenapa? Karena biasanya kalau saya buka Canva, saya langsung buat desain. Apa yang saya mau buat, langsung buat desain. Padahal sebenarnya ternyata di bawah itu tuh ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi ada banyak pilihan di situ ya. Misalnya, ya di situ ada pilihan untuk presentasi, ada pilihan untuk video, dan ada pilihan untuk buat website. Ya, jadi kalau misalnya kita klik buat website, nah nanti akan muncul tampilan kok nggak bisa bergerak ya? Dinda bisa dipilih tampilan full ya. Pakai itu tanda panah yang di bawah sebelah kanan. Tampilan full. Iya, di dekat tanda tanya, paling di sudut bawah. Saya nggak ketemu bunda. Tunggu, saya tampilkan dengan di sini ya. Bentar saya ke sini dulu. Saya ke ini dulu, ke Canva-nya dulu. Oh, tadi slide ya. Iya, tadi slide. Luar. Oh.
Ya, gimana sekarang? Sudah terlihat penuh mungkin ya? Ya, Ya, lebih oke. besar. Baik. Ya, jadi kita mulai kembali. Ya, so di sini ada tampil apa? Ada situs web ya yang apa namanya? Yang akan kita buat. Lalu kemudian berikutnya, di situ kan ada beberapa pilihan. Nah, Bapak Ibu, silakan memilih situs web pendidikan karena di situ ada banyak pilihan yang kita bisa ambil. Sebenarnya pilihannya bebas ya, cuman di sini saran saya kita ambil situs web pendidikan. Kenapa? Karena kita ini kan guru dan kita perlu template yang memang sesuai dengan bidang kita. Tapi kalaupun misalnya ada yang mau memilih yang lain, tidak ada masalah. Misalnya ada yang mau mengambil mungkin untuk portofolio atau mungkin template yang lain. Nah, tapi di sini sebaiknya kita memilih situs web pendidikan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul pilihan lain lagi. Nanti kalau misalnya kita sudah klik situs web pendidikan, itu tampilannya akan muncul seperti ini. Ada template yang disediakan, ada halaman kosong, dan ada template yang disediakan. Nah, kita pilihlah template yang mana yang dirasa sesuai dengan kita. Misalnya di sini saya memilih yang ini kemarin, ya, tapi kemudian saya edit beberapa hal dari item-item yang disediakan di sini, saya mengganti warnanya, saya menambahkan juga elemen-elemen lain begitu. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak mau repot, kita bisa pilih template yang sudah jadi, hanya mengisi konten, kalau tidak mau mengganti elemen juga tidak ada masalah. Ya, jadi seperti inilah, ini langkah ketiganya ya. Kalau misalnya kita sudah memilih template, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini tampilan halaman awal ya. Artinya nanti website Bapak Ibu akan terlihat seperti ini karena sudah memilih template yang ini tadi. Kalau misalnya saya memilih template yang lain, misalnya saya memilih template yang ini yang berwarna biru, maka nanti akan muncul tampilan di sini sesuai dengan template yang dipilih tadi. Biasanya template website itu bukan cuma satu halaman ya, tapi ada beberapa halaman yang disediakan. Dalam artian, kalau kita mau menggunakan ini semua boleh, tapi kalau misalnya kita mau mengedit beberapa bagian, itu juga bisa. Nah, apa yang penting di sini pertama adalah memberikan nama. Tuliskan nama di sini sebagai judul website. Misalnya kelas bahasa Jerman, lalu kemudian nama gurunya di bawah, atau ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, mau diberikan nama apa di websitenya, karena itu yang tampil di halaman awal. Tapi sebisa mungkin diberikan nama yang menarik, yang menggambarkan kita ya sebagai guru bahasa Jerman, supaya ketika anak-anak buka, itu langsung, apa istilahnya, eye-catching begitu ya, langsung tertarik mereka melihat website itu. Ya, di sini saya sudah menuliskan, ya di sini tuliskan judul websitenya di sini. Lalu kemudian, kalau kita mau menambah halaman baru, untuk menambah halaman baru nanti gampang ya, tinggal pilih di sini. Saya halaman kedua, halaman ketiga tinggal pilih di sini, nanti akan muncul halaman baru. Atau tambah halaman pada bagian bawah di sini juga bisa. Ini langkah keempat ya. Jadi kalau tadi sudah memilih template, lalu nanti akan muncul halaman seperti ini, kita tinggal pilih saja yang mana yang mau dijadikan sebagai halaman awal. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini tadi saya tambah halaman baru ya Bapak Ibu, ini halaman baru. Nah, di sini kita bisa menambahkan profil guru. Misalnya profil guru ada fotonya dan segala macam, nanti kita bisa tambahkan foto. Untuk menambahkan foto, saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa menggunakan Canva itu gampang, karena kita bisa ambil foto yang memang sudah tersedia di Canva, atau bisa juga kalau mau menggunakan foto sendiri, kita bisa mengunggahnya ke dalam sistem Canva. Kita tinggal tarik ya, masuk ke dalam Canva sini, nanti kita bisa temukan foto yang sudah kita unggah itu di unggahan. Gitu. Jadi tambahkan foto atau sesuai selera lah. Kalau misalnya tidak mau menggunakan foto sendiri, mau menggunakan foto misalnya salah satu gedung di Jerman atau mungkin foto-foto tentang kota di Jerman, itu juga bisa sesuai dengan selera. Ya. Pokoknya secara prinsip tambahkan halaman baru di sini, nanti kita bisa atur apa-apa yang mau ditambahkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pengenalan untuk elemen. Di sini kan ada beberapa tools di sini yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa menambahkan foto, kita bisa menambahkan teks, kita bisa menambahkan elemen. Ya, di sini semua kita bisa lakukan di sini. Ya, artinya kalau itu kita lakukan, ya website kita punya peluang untuk tampil dengan lebih menarik. Berikutnya,
Setelah itu, nah di sini kita bisa menambahkan dokumen. Nah ini yang perlu juga ya. Tadi ketika saya berbagi tentang website yang sudah saya buat, itu ada beberapa tautan-tautan yang kalau misalnya kita klik akan diarahkan ke dokumen lain. Nah ini caranya gampang. Jadi misalnya nanti tinggal kita tulis, misalnya link RPP, kita tuliskan di sini ya, tambahkan dokumen. Kita ketik misalnya link RPP, nanti tinggal masukkan saja tautan, ya tinggal klik di atas. Tinggal klik di atas itu nanti ada tautan yang muncul, lalu setelah kita mengklik tautan akan muncul satu kolom untuk memasukkan link seperti ini ya. Jadi di atas tambahan di atas teks ini itu ada 3 titik di atas ini. Nah itu yang nanti kita klik. 3 titik itu kalau kita klik nanti akan ketemu dengan tautan. Nah inilah tempat untuk memasukkan link sehingga bisa di hyperlinkkan atau dihubungkan sama Google Drive, sama dokumen-dokumen yang lain. Seperti itu. Kemudian, setelah kita menghyperlinkkan atau menghubungkan satu teks dengan dokumen yang lain, akan seperti ini ya, tampilannya tadi, misalnya kalau sudah dirasa sesuai, ya, ini terakhir adalah untuk mempublikasikan. Jadi kalau misalnya dirasa Bapak Ibu sudah merasa bahwa websitenya sudah bagus, sudah mantap, tampilannya sudah oke, semua sudah cukup. Nah, berikutnya adalah tinggal mempublikasikan website. Kurang lebih seperti itu ya cara untuk membuat website di Canva. Jadi sekali lagi sangat mudah, tidak rumit, tidak serumit yang kita bayangkan. Saya juga pada awalnya berpikir sepertinya ini akan berat ya, karena kalau kita buat di Google Site itu terasa berat, tapi ternyata pada saat kita bikin di Canva, bikin pelan-pelan, baca apa yang muncul di situ, ternyata bisa dengan mudah. Ya, semudah itu Bapak Ibu untuk bikin website sekarang, hanya dengan Canva. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya tampilkan, kalau misalnya ada pertanyaan, ya bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Sangat singkat penjelasan dari Pak Syamsuri, tapi Masya Allah, ya, ternyata betul yang dikatakan oleh beliau. Sesimpel itu membuat website yang isinya sangat komplit, yang mulai dari perencanaan sampai pada yang terakhir itu tadi, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Syamsuri sekarang, tolong diketikkan di room chat bagaimana sekarang perasaannya. Ayo Bapak Ibu, tolong diketikkan dulu setelah mendengarkan penjelasan tadi. Ya, Bu Win keren. Masya Allah tercerahkan Ibu Ika. Ibu Emiliana, super. Wow, mantap. Masya Allah. Ya, jadi ini ya, Pak Syamsuri, sangat singkat penjelasannya, tapi sungguh sangat mencerahkan teman-teman kita, Masya Allah. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, tadi saya lihat ada di chatroom, tapi sudah terlewati ya, sudah sangat jauh di atas. Wow, sangat menginspirasi dan Kezer Hersham, super. Guru menyala ini, luar biasa, Masya Allah. Saya sangat antusias. Keren Pak Syam, tambah ilmu mengenai Canva, luar biasa. Oke, baik teman-teman, terima kasih semua atas tanggapannya. Ya, baik. Kesempatan berikut kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar apa yang telah dijelaskan oleh Pak Syam. Ada beberapa yang sudah angkat tangan ini Pak Syam. Ya, Kita silakan. mulai dari Pak Yosefina. Halo, Bapak atau Ibu ya? Pak Yosefina atau Ibu Yosefina? Oh Ibu, ya. Melihat profilnya Ibu. Silakan. Silakan Ibu
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke Ibu Wida Simanjuntak. Boleh angkat tangan juga. Atau Ibu Nurma Ida. Tolong bersuara yang ingin bertanya, silakan. Ya, mungkin tidak sengaja angkat tangan ini teman-teman. Ibu Nurhayati. Nurhayati Bandung ya? Betul. Oke, silakan. Ya. Mohon maaf ini off cam. Mohon izin bertanya Bapak. Saya sudah terlanjur bikin di Google Sites dan wow ternyata Canva juga bisa. Bisa nggak kalau misalnya yang website ini di-download bentuknya PDF, nanti saya insert ke atau bentuk JPG gitu. Biasanya JPG ya. Saya nanti di ini ke Google Sites bisa nggak Pak? Ya, baik. Langsung jawab Ibu ya. Bagaimana Bunda Senior? Kita tampung dulu 3 pertanyaan barangkali Pak. 2 orang lagi. Ibu Irawati, apa Ibu ingin bertanya? Ibu Irawati buka mic. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Halo Bu Irawati Suryatim. Kayaknya enggak apa-apa langsung jawab ya. Takutnya saya juga lupa nanti. Oh, kalau begitu dijawab sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurhayati atas pertanyaan ini sangat menarik ya. Saya sempat coba juga awalnya karena saya sempat bikin di Google Sites. Waktu itu saya mau menggunakan Google Sites itu apakah bisa dikonekkan langsung ke Canva, tapi ternyata tidak. Jadi ini kita bikin sendiri. Ya, jadi kalau misalnya di Google Sites yang saya coba, saya tidak tahu apakah nanti akan ada pembaharan atau seperti apa. Tapi sejauh ini belum bisa terkoneksi antara Google Sites dan Canva Sites gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur bikin di Google Sites, tidak apa-apa, lanjut saja di Google Sites-nya. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, saya tinggalkan yang Google Sites, lalu saya bikin kembali di Canva, karena di Canva itu ada banyak tampilan, ada banyak elemen yang bisa kita gunakan, yang bisa membuat tampilan website itu lebih bagus, lebih indah dibandingkan di Google Sites. Kalau di Google Sites itu terlihat lebih sederhana dan menurut saya kayak masih sangat kaku begitu, kurang variasi yang bisa kita gunakan. Ya, jadi sekali lagi sejauh ini belum bisa ya terkoneksi antara si Google Sites dan Canva Sites-nya. Karena saya pernah coba waktu itu dan tidak bisa. Sehingga dibikin kembali. Kalau ini masih ada pertanyaan lanjutan Bu Nurhayati, silakan. Kalau misalnya si websitenya itu di-download bisa nggak Pak? Di yang di Canva kayak kita PowerPoint biasa gitu. Bisa nggak Pak? Untuk template-nya Bu ya? Enggak, kan kalau misalnya kita bikin PowerPoint nih Pak, kan suka di-download bentuk PDF misalnya tuh gitu. Kalau misalnya website ini bisa nggak Pak? Iya, kalau dalam bentuk PDF itu bisa Bu. Jadi dalam bentuk PDF download filenya terus masukkan ke Canva itu bisa. Nanti itu bisa diedit di Canva seperti itu. Tapi maksud saya tadi kalau misalnya mau dihubungkan Google Sites yang sudah dipublikasi, Canva Sites yang sudah dipublikasi lalu mau dikonekkan, kayak mau dialihkan begitu itu nggak bisa. Tapi kalau PDF, file PDF mau dimasukkan ke Canva itu bisa. Ya, bisa. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Lagi ya. Apa maksud Bu Nurhayati seperti itu? Sudah terjawab? Halo Bu Nurhayati. Iya Bu, maksud saya website yang ada di Canva-nya itu bisa di-download nggak gitu. Jadi sama saya dibentuk PDF kan gitu. Jadi nggak jadi kalau saya selama ini saya bikin Canva biasa, kemudian saya download, nanti saya masukkan, jadi 2 kali kerja, saya masukkan ke Google Site gitu, tapi hanya bentuk tertentu saja gitu. Nah kalau saya udah website itu bisa nggak Pak di-download? Oke, bisa Bu. Jadi itu kan Canva kalau kita habis bikin desain itu kan ada pilihan untuk mendownload. Nah ini juga bisa.
Jadi pilihannya ada dua, mau kita publikasikan atau kita mau download dalam bentuk PDF juga boleh, dalam bentuk PNG boleh, JPG boleh, atau dalam bentuk movie juga bisa, bentuk video bisa, bisa. Bisa. Oh iya. Siap. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Oke, baik. Ya, sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Mungkin masih ada pertanyaan lain, Pak Sandi. Mungkin ada pertanyaan, Pak Sandi? Oh, baik Ibu. Terima kasih kesempatannya. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Guru Panutan. Pak Samsuri, kalau itu diberi cuplikan video bisa ya, cuma kalau ambil dari YouTube hanya apa linknya saja gitu atau gimana? Oke. Terima kasih Ibu. Oke, langsung dijawab saja Pak Samsuri Ya, sambil menunggu baik. pertanyaan dari yang lain. Ya, terima kasih Pak Sandi pertanyaannya. Ini luar biasa juga ya, betul. Jadi kita bisa menambahkan video untuk di website. Cuma kemarin saya tidak memasukkan video ya, tapi bisa. Jadi kita bisa ambil dari sistem yang ada di Canva, maksudnya dari file yang sudah ada di Canva untuk menambahkan video, atau boleh juga kalau ada video siswa misalnya yang kita mau tampilkan, bisa tinggal kita masukkan ke dalam Canva, lalu nanti kita masukkan ke dalam website. Itu bisa juga, cuman itu ada batasannya ya. Jadi ada batasan yang disediakan di website itu kalau mau menampilkan video. Jadi kenapa saya akhirnya hanya menampilkan link-link, karena biasanya itu kan agak panjang videonya. Nah, sementara di website itu dibatasi untuk panjangnya. Jadi kalau misalnya videonya panjang, ya kita bisa menghyperlinkkan atau dalam bentuk tautan link saja. Nanti tinggal klik link, baru kemudian muncul ininya aslinya begitu. Video YouTube bisa atau dari Google Drive juga bisa. Ya, seperti itu. Baik, Semoga terima Baik, kasih. bagaimana Pak Sandi? Terima kasih Bu, ini sangat bermanfaat Ibu. Terima kasih banyak acara ini. Pak Samsuri semangat terus. Wah, hebat. Sama. Kita tunggu juga berbagi praktik baik dari Pak Sandi ya. Ada modul ajar yang telah dibuat hasil dari pelatihan kita yang lalu, mungkin bisa dibagikan juga di sini. Ya Pak Sandi ya, satu sesi. Oke, baik, makasih Pak Sandi. Ya, kita beri kesempatan kepada teman berikutnya. Silakan. Siapa lagi? Saya Bu. Ibu Asnida, silakan. Ya, makasih. Maaf off cam. Tadi terakhir saya dengar itu masalah memasukkan link ke template. Mohon dijelaskan satu kali lagi bagaimana memasukkan link ke template yang kita inginkan. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bu Asnida, tutorial untuk memasukkan link ke dalam template yang sudah ada. Silakan Pak Samsuri. Terima kasih. Iya, baik, saya tampilkan kembali untuk memasukkan linknya. Tunggu, belum muncul ya? Sudah. Oh ya, sudah muncul ya. Ya, baik. Kalau misalnya kita mau memasukkan link, jadi biasanya kan kalau kita sudah memasukkan teks dalam desain Canva yang kita buat itu, biasanya kan ada 3 titik di atas ya. Ada 3 titik seperti ini yang muncul ya. Ini ada 3 titik di sini. Nah, kalau kita klik 3 titik itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada salin, Sepertinya ada gangguan di Pak Samsuri. Ya, terputus. Gak ada suaranya Pak. Mungkin jaringannya terputus. Ya Bapak Ibu, jadi ini saya rekam ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti dari penjelasan Pak Samsuri masih ada yang kurang jelas, bisa nanti sambil menonton videonya di HP, kemudian kita praktekkan di laptop. Ya begitu mungkin Bapak Ibu ya. Oke. Iya Bu. Ya sambil menunggu Pak Samsuri untuk bergabung kembali untuk ya sepertinya jaringan beliau bermasalah.
Mungkin kita tampung dulu pertanyaan. Ya, masih adakah yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Atau adakah yang ingin mempraktikkan langsung? Berbagi, siapa yang mau berbagi layar? Ya betul, Kainos Team. Bu Lady. Ya, sepertinya jaringan yang bermasalah. Ada yang mau mensimulasikan berbagi layar untuk mempraktikkan mulai dari awal? Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Iya, Bunda. Ya. Iya, Adakah yang Bunda. mau? Adakah yang mau? Ada yang mau mensimulasi mempraktikkan langsung? Silakan berbagi layar dan kita lihat bersama-sama. Ya, coba Miasni dah. Halo? Siapa yang mau? Siapa yang bersedia untuk praktik langsung? Bu Asmida, siap? Justru saya yang bertanya bagaimana kembali dijelaskan yang tadi itu karena ketinggalan tadi. Oh gitu. Tahu dari awal. Gimana Bu Nur Hayati, bisa enggak ditampilkan untuk dipraktikkan biar teman-teman langsung lihat sambil menunggu Pak Samsuri masuk kembali? Halo Ibu, ini saya langsung buka laptop mau praktek nih, udah buka Google Oh Bu Chrome. Yuri, silakan. Ya, saya butuh tutorial dari awal juga sih ini. Saya udah mulai tadi kan pakai HP, sekarang sudah buka laptop mau praktek gitu. Saya juga Oke, nunggu ada tutorial dari awal nih. berbagi layar dulu Ibu, biar teman-teman yang sudah menyimak mungkin sudah paham, bisa kita bersama-sama untuk memandu. Oh, berbagi. Setuju teman-teman ya. Chrome-nya Jadi ya, Bu? siapa yang sudah tahu stepnya untuk mulai dari situ, apalagi kita bersama-sama ya. Bu Yuri, silakan berbagi layar. Saya nggak bisa Bu, maaf ininya nggak mendukung nih. Bentar. Bu Hasniar mungkin saya bisa share. Buin silakan. Ya. Tapi nanti ini ya Dari teman-teman, Timur ini. nanti sama-sama ya. Oke, Jadi baik. sepertinya Pak Sam tadi pakai akun Belajar ID ya, karena saya lihat dibandingkan dengan akun yang biasa, akun Belajar ID pilihannya lebih banyak. Yang template-nya Pak Sam tadi itu di Gmail biasa dia Pro, jadi lebih baik Bapak Ibu pakai akun Belajar ID karena banyak sekali pilihan template-nya. Sekali. Tidak di Google Chrome. Tidak di Google Chrome. Oke, apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Bisa. Lihat bagaimana step by step-nya. Iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu buka Canva atau dari awal ya? Sudah tahu semua ya. Buka Canva, kemudian Canva Belajar ID, akun Belajar ID. Kemudian ke website. Saat ini sesuai dengan saya juga baru pertama kali ini buka. Saya baru handphone aja denger. Aku pikir dia sama bisa sambil kita ikut 25. teman-teman yang lain yang lagi ada yang kosong genre. Iya, malah menyerang kita. Mohon maaf. Bagaimana Ibu? Bu Roholiati bocor. Ya, jadi sambil kita mengikuti apa yang ditampilkan oleh Frau Win yang lagi bisa menggunakan laptop, bisa kita bersama-sama ya untuk praktik bersama. Kemudian pilih yang education. Ini kebetulan berbahasa Inggris, saya tadi kalau Pak Sam tadi berbahasa Indonesia. Nah, template-nya ini ada yang seperti ini Bapak Ibu. Untuk pendidikan ya.
contoh lagi yang tadi ambil yang begini, Pak Sam. Seperti ini. Tinggal untuk halaman pertama disesuaikan saja dari beberapa template yang ada ini. Ini ada tersedia, ada 6 pages, ada 6 halaman. Misalkan bisa ditambahkan beberapa lembar begitu. Tinggal diganti sesuai dengan kita punya project atau punya kelas. Misalkan bahasa Jerman kelas berapa, atau bahasa Jerman atau Deutsch Unterricht mit Frau Win zum Beispiel begitu. Tinggal tambah lagi untuk slide berikutnya. Seperti ini ada 6 halaman, dan bisa di sebelah sini bisa ditambah elemennya, mempercantik frame-nya Bapak Ibu, bisa ditambahkan beberapa elemen di sini ya Bapak Ibu. Seperti itu saja yang saya dapatkan tadi dari Pak Sam, Bu Hasnia. Untuk selanjutnya saya belum mengikuti lebih lanjut karena baru buka. Iya, baik. Terima kasih Bu Win. Luar biasa, sudah ada yang bisa ditangkap. Adakah yang bisa melanjutkannya untuk step berikutnya? Thank you Kak Win. Kak Win tolong share lagi dong itunya, share screen-nya. Oke, aku mau nambahin aja. Kalau kita mau insert link. Oke, jadi tetap Ibu Prawin yang share yang share screen, nanti dipandu dari Kak Win Bu aja. Sinta. Oke, silakan. Ya, oke. Iya. Soalnya aku pakai HP jadi nggak ini. Jadi misalkan kita mau share link ya, teman-teman. Jadi misalkan Kak Win klik aja di link name itu. Ada satu link name misalkan atau resource itu kan misalnya ada judul yang kita mau kasih, misalnya resource atau link name boleh. Nah, oke, itu misalkan kita mau di sini kita mau tulis misalnya video pembelajaran atau contoh RPP. Nanti kalau Kak Win link klik di situ, biasanya ada titik 3 itu. Coba di ungroup dulu. Nah, itu biasanya nah, ini kan ada titik 3. Nah, itu bisa kita insert link. Ada pilihan to link. Nah, kita bisa hyperlink ya. Ya, kita hyperlink. Apa yang mau kita insert di situ? Apakah nanti ada kayak tadi kan Syam kan punya contoh absen kan dari spreadsheet itu kan, dia mungkin bikin absen dari Excel atau PDF atau apapun, kita bisa taruh linknya di situ seperti itu. Jadi pada saat teman-teman ngeklik misalnya contoh RPP atau misalnya absensi, begitu kita klik, dia akan menuju ke link yang sudah kita insert di situ. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, mantap. Luar biasa Bu Sinta. Terima kasih. Iya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah. Ya, tetap. Ya, silakan. Kalau menurut saya ya, website ini showroom-nya kita kalau mau bisa dibilang. Tapi kerjanya kita juga tetap pakai software yang lain seperti Word, seperti Excel ya, ataupun Canva untuk desain ya, bukan Canva web. Jadi sepertinya ya itu tadi seperti Pak Sam bilang, ini hanya seperti kayak portofolio, bukti bahwa kita sudah melakukan pembelajaran atau buktinya anak-anak, karyanya anak-anak bisa dimasukkan di sini untuk dipamerkan dan bisa ditujukan ke teman-teman. Portofolionya kita begitu. Tapi kerjanya kita nggak bisa di dalam web ini juga, jadi harus pakai bantuan software yang lain. Betul. Iya betul Kak. Jadi misalkan enaknya sih gini, pada saat kita sekali duduk nih ya, kita menyiapkan misalnya di situ ada kita taruh link di situ absen kita, kemudian taruh link di situ bahan ajar kita, atau kemudian ada juga nanti misalnya contoh video-video portofolio tugas-tugas anak-anak. Setidaknya begitu kita masuk ke kelas, kita punya ini satu jendela ini, kita bisa kemana-mana, kita nggak payah lagi kita mau tunjukin, oh ini contoh video kakak-kakak kalian, kita buka lagi Google Drive, kemudian mau
contoh misalnya mau buka buku, kita buka lagi PDF. Jadi kita nggak repot di situ sih. Kalau sekali kita duduk mengerjakan ini, udah kita tinggal bawa aja ini gitu ke kelas. Enaknya sih gitu. Jadi Gitu. Tinggal sistem satu meluangkan pintu waktu ya, aja Bu untuk Sinta duduk ya. iya, betul. Nah, ini mau Pak Samsuri sudah ada. Silakan Pak Samsuri. Ini tadi kita isi dengan teman-teman mensimulasikan, praktikkan langsung bagaimana apa yang sudah ditangkap dari yang Pak Samsuri sudah sampaikan. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Iya, baik. Mohon maaf ya Bunda, tadi di rumah ternyata laptop saya ini lowbat dan saya tidak perhatikan dia langsung mati. Mohon maaf. Ya, tapi saya menyimak tadi ternyata alhamdulillah teman-teman sudah menangkap dan saya yakin ini bisa langsung dipraktikkan dan langsung bisa. Jadi betul tadi disampaikan oleh Frau Sinta, Frau Win juga bahwa memang benar website ini ini bukan satu-satunya, tapi betul ini memudahkan. Artinya ada satu tempat wadah media yang kita punya yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan hal-hal yang telah kita lakukan di kelas di sini. Jadi mudah kalau kita mau menunjukkan. Kita tinggal share link ke orang-orang, misalnya mungkin ada pengawas atau mungkin kepala sekolah atau siapapun yang misalnya kita rasa perlu untuk melihat apa yang telah kita lakukan di kelas, kita tinggal share saja linknya. Ya, mereka sudah bisa langsung melihat semua apa-apa yang telah kita buat. Seperti itu. Ini cocok untuk AKC kurikulum ya, Pak Syam ya. Iya. Jadi setiap guru di sekolahnya punya link websitenya. Iya. Ya, sisa kalau mau ini supervisi, sisa itu yang dilihat. Betul, memudahkan. Oh Oke, ya, satu teman-teman, lagi masih... untuk publikasi, silakan. publikasinya itu. Tadi ada saya sempat lihat ada pertanyaan. Canva itu kan sebenarnya dia menyimpan secara otomatis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada satu proyek atau satu desain yang kita lakukan di sini di Canva, tapi belum sempat terpublikasi, jangan khawatir, itu tersimpan secara otomatis. Nanti kalau misalnya kita rasa bahwa memang ini sudah layak untuk dipublikasikan, baru kita publish. Tapi tersimpan sebagai proyek gitu. Jadi tidak akan terhapus, itu akan masuk di sistemnya Canva. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman terkait cara pembuatan website, mungkin bisa kita kuliti ada isinya tadi yang disampaikan, salah satu isi mungkin yang teman-teman ingin kuliti bagaimana metode pembelajarannya misalnya, atau tentang proyek ya, proyek yang Pak Syamsuri sekarang sedang lakukan di kelasnya, dan lain-lain yang terkait dengan isi dari websitenya Pak Syamsuri. Bu Harlina? Pak Semi, mungkin bisa share dulu link websitenya Bapak untuk kita lihat. Oke. Oke. Ya, mungkin di-share-nya di grup saja ya. Iya, siap, saya share di WA. Di grup WA aja, Pak, biar bisa langsung dibuka di. Ya, jadi silakan kita review kembali isi dari web itu dan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari isinya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira teman-teman sudah paham ya. Dan insya Allah untuk tutorialnya kan bisa dilihat kembali nanti rekaman dari kegiatan kita malam ini. Kalau tidak salah, ada juga tadi yang sampaikan kalau tutorialnya ada di TikTok-nya Hersham ya. Iya, betul. Saya sempat buat tutorialnya juga karena banyak yang bertanya juga, ternyata teman-teman lain yang di luar guru Bajar, ada banyak juga ternyata yang bertanya. Tutorial akhirnya saya buat tutorial dan saya up di TikTok. Jadi alhamdulillah saya merasa bahwa ya apa yang ilmu yang sedikit saya ketahui, saya sudah berusaha untuk membagikan ke teman-teman lain yang semoga bermanfaat. Gitu. Oke, mungkin sekalian dikirim juga link untuk TikTok yang terkait itu, kalau bisa. Oh, ini Jeremias ada ternyata punya linknya. Silakan Pak. Oh, ada yang punya, oke, baik. Pasti sudah bantu ya. Untuk Pak Syamsuri silakan dikirim link ininya saja, link websitenya mungkin. Oh, link websitenya. Oke, Bu Asnida,
Iya, betul. Ya, sambil Pak Syamsuri mengirim linknya di ini di WhatsApp, ada yang ingin ditanyakan Pak Asnida mungkin? Pak Asnida, Ibu Asnida. Silakan Dinda. Satu lagi Hersam, Yeah. perbedaan antara publish dengan share. Oke, baik. Ya, baik. Kalau di publish itu artinya ketika kita sudah publish, itu kita bisa share link kemanapun, itu orang akan melihat, membaca. Ya, tapi mereka tidak, ya mereka tidak bisa mengubah isi ya, tapi mereka bisa melihat. Tapi kalau misalnya men-share, ya di share itu ada kemungkinan untuk orang edit. Kalau misalnya pada saat kita share dan ada pilihan di bawah edit, nah itu orang bisa mengubah konten. Ya, jadi kalau nanti misalnya ini kita publish, lalu tinggal copy linknya saja yang ada di atas, yang di window bagian atas ya. Nah itu yang kita kirimkan ke orang lain, supaya mereka bisa melihat. Jadi prinsipnya tuh sama kalau kita biasa melihat website, misalnya ada mungkin produk yang menggunakan website ya kurang lebih seperti itu sebenarnya tampilannya. Dan inspirasi kenapa saya bikin website ini juga berasal dari itu sebenarnya. Kan biasanya kita belanja terus mereka menampilkan produk-produknya di dalam katalog-katalognya ya. Produk ini. Nah, terus saya berpikir kenapa tidak kita sebagai guru juga punya website yang akhirnya tuh memudahkan orang untuk melihat kita punya ini, ya dan seterusnya gitu. Ya, baik. Saya cari dulu ini ya. Untuk yang belum masuk di grup WA, silahkan japri saya di nomor ini. Ya, saya lihat masih ada teman-teman yang belum masuk grup. Silakan hubungi saya di nomor ini ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Linknya saya sudah share ya di grup WA. Ya, saya juga belum masuk grup Ibu kalau ada grup khusus. Oke. Oh, atau link grup yang saya kirim ke sini ya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya sudah share linknya di grup WA. Jadi nanti mungkin bisa dilihat. Kalau yang menurut saya di sini membantu adalah bahan ajar ya, karena bahan ajar ini sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini kan terbatas kelas tidak semua. Ini membantu untuk kita menampilkan bahan ajar seperti ini di kelas. Kalau misalnya di kelas sudah ada proyektor, nah kita bisa langsung tampilkan saja di kelas dengan mengklik linknya di sini, ya itu akan muncul tampilannya jadi siswa bisa melihat bahan ajar yang kita gunakan di kelas. Kalau ada proyektor. Bisa dicoba diklik linknya. Ya, baik. Coba ya. Biar teman-teman lihat bagaimana tampilannya. Nah, akan muncul seperti ini di Google Drive. Tinggal klik. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya proyektor, ya ada laptop yang kita bawa di kelas juga, ya sudah. Berarti ini memudahkan kita untuk mengajar, tinggal menampilkan materinya seperti ini. Ya, misalnya kita mengajarkan ini, tampilkan saja di proyektor, seperti itu. Ya, dengan cara mengklik link. Atau misalnya di sini, ya langsung terhubung ke sini. Atau misalnya ini ada link presensi ya. Misalnya kalau kita buka, nah muncul seperti ini. Ya, di sini saya menampilkan juga presensi harian. Jadi orang tua siswa tuh bisa mengontrol langsung. Jadi ini juga saya share ke orang tua supaya mereka juga bisa lihat anaknya apakah hari itu ke sekolah atau tidak dengan mengecek presensi harian. Ya, jadi seperti itu. Tinggal klik link saja. Nah, begitu juga di sini ya Bapak Ibu, kalau kita klik linknya nanti akan muncul videonya. Misalnya
Satu ya, contoh misalnya gini. Harsyam, ini ada yang mau bertanya terkait dengan media digital Flipgrid. Oh ya, silakan. Ya, silakan Bu Helce. Ya, mungkin bisa Oke, dielaborasi Her, apa yang terima mau kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan yang media digital, Her. Kebetulan yang kalau kuisis, Kahoot, dan lain sebagainya sudah sering digunakan. Tapi ini Flipgrid saya baru pertama kali lihat dan saya juga belum mencoba untuk buka. Mungkin Her bisa tampilkan salah satu Kak untuk saya lihat tampilannya seperti apa Her. Terus di dalamnya apakah yang ditampilkan, yang diunggah oleh siswa itu hanya video-video saja seperti Instagram ataukah mungkin ada yang lainnya Her? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Langsung jawab Ibunda ya. Halo Ya, sekalian silakan. dong, maaf. Saya Oh, mau iya, iya. yang media digital tuh juga tolong jelaskan sekalian untuk Easy Get apa Easy German itu loh. Kan sekalian German. itu ada di media. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan, Harsyam, terkait Flipgrid dan yang Baik. isi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk Flipgrid ini, saya juga baru ketemu di beberapa bulan yang lalu. Jadi Flipgrid ini adalah satu platform yang sangat memudahkan kita dalam mengukur kemampuan expression anak-anak. Biasanya saya kalau expression itu kan mereka secara manual di kelas kadang mereka maju berdua atau misalnya bertiga mengucapkan dialog yang sudah dipelajari. Tapi setelah saya ketemu sama Flipgrid ini, jadi mereka tuh tinggal bikin video, lalu kemudian mereka mengunggah ke Flipgrid. Jadi Flipgrid itu seperti media sosial, tapi secara tertutup. Jadi mirip Instagram, cuman dia tertutup. Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Jadi hampir sama waktu dulu pandemi kita bikin Google Classroom. Google Classroom itu kan kita bikin satu kelas, lalu kemudian nanti kita share kodenya ke anak-anak. Nah, ini seperti itu prinsipnya. Jadi kita bikin kelas, misalnya kelas IPA 1, lalu kemudian kita bagikan linknya ke anak-anak. Nanti anak-anak nanti masuk di kelas ini berdasarkan kode link yang sudah kita bagikan. Nah, kemudian setelah mereka join di dalam, itu nanti kita tinggal buat kelas, misalnya proyeknya tentang Traumwohnung, tentang rumah impian. Nah, mereka bikin video, lalu setelah itu mereka unggah lah di sini. Jadi yang bisa melihat itu hanyalah anggota yang ada di kelas ini. Jadi tidak terbuka secara, kalau di Instagram kan semua orang bisa melihat dan kadang-kadang siswa kurang nyaman kalau misalnya mereka tidak terbiasa dengan itu, lalu diharuskan untuk publikasi media, kadang mereka kurang nyaman. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, itu tertutup, cuma kita yang bisa melihat secara yang ada di situ. Itu di Flipgrid. Cuman sayangnya, saya mengecek terakhir, Flipgrid ini ternyata diakuisisi sama Microsoft. Jadi saya agak khawatir kemungkinan beberapa bulan yang akan datang, karena sementara Flipgrid ini tidak seperti awal, kalau di komputer itu tidak dibikin kelas baru. Tapi mungkin tunggu setelah diakuisisi sama Microsoft, dan ada pembaharuan atau Bu Harlina, mohon di... apa. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bagus digunakan untuk latihan expression. Jadi kalau cari ruang untuk expression, nah Flipgrid inilah tempatnya, seperti itu. Prinsipnya hampir sama dengan Padlet sebenarnya, tapi kalau Padlet kan teks. Nah, kalau Flipgrid itu dia lebih ke video, seperti itu. Cuman di sini saya mau coba tampilkan ya Flipgrid-nya. Saya coba login dulu. Ya, sambil menunggu Harsyam Suri, ada tadi yang minta RPP-nya dikirim. Kalau saya tidak salah tadi Harsyam bilang bisa di-download ya di link ini. Iya, bisa. Ya, jadi untuk teman yang mau mendownload RPP dari Harsyam, bisa buka lewat link ini tadi, yang websitenya. Nah, betul. Sekarang lagi bermasalah Flipgrid-nya. Jadi tidak bisa dibuka. Itu tadi yang saya bilang. Setelah diakuisisi sama si Microsoft, sekarang masuk di Microsoft, jadi agak aneh tampilannya. Kita tunggu ya, mungkin setelah
beberapa waktu yang akan datang mungkin akan ada perubahan di Flipgrid ini. Seperti itu, Bu. Jadi lanjut bertanya. Iya, silakan. Berarti kalau tampilannya seperti Padlet, apakah dia nanti pro begitu, Her? Jadi ada batasannya begitu, kalau lebih berarti harus berbayar misalnya, ataukah tidak? Oke, terima kasih. Sejauh ini saya kan menggunakan gratis juga. Memang ada yang berbayar, tapi sejauh ini saya menggunakan yang gratis dan ternyata ini saya bisa bikin beberapa kelas di sini. Ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5. Kemudian ada lagi kelas lain di sini. Ini sampai di bawah cukup banyak kelas yang saya bikin. Dan ternyata satu kelas itu kita bisa bikin sampai 7 proyek. Jadi misalnya proyek pertama trombonung, terus ada mungkin si coach talent, terus mungkin ada lagi Asanun Trinket dan seterusnya. Nah, ini seandainya bisa terbuka. Ini kalau di kelas IPA 1 ini kalau di di scroll ke bawah itu ada banyak proyek-proyek sebenarnya di sini dan ini ada contoh-contoh yang muncul di sini ya. Nah, ini yang sudah diunggah sama siswa videonya. Ini di sini. Ya, banyak sebenarnya. Begitu. Dulu waktu awal-awal pakai tidak ada batasan. Kalau Padlet betul memang kita setelah bikin beberapa kali itu ada pembatasan. Tapi sejauh ini di Flipgrid itu tidak. Saya juga sempat awalnya mikir, oh mungkin saya tidak bisa lagi bikin kelas baru. Karena saya sudah bikin kelas. Tapi ternyata setelah saya coba lagi bikin, ternyata masih bisa. Begitu juga setelah bikin dalam kelas ini, bikin proyek itu beberapa kali, ternyata masih bisa. Ya, gitu. Tapi sekali lagi mungkin ya untuk selengkapnya mungkin nanti bisa di belakang ya karena sekarang tuh tampilannya berbeda dan saya tidak bisa buka juga sekarang ya mau coba login tidak bisa jadi kalau misalnya nanti ada momen nanti di belakang mungkin saya bisa buatkan satu VT yang membahas tentang Flipgrid ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya. Nanti kita agendakan khusus ya, Hersham. Oke, baik teman-teman. Lagi tadi ada Easy German ya tadi ya. Kalau untuk Easy German, iya Easy betul. Itu Easy German itu adalah satu channel yang ada di YouTube yang memudahkan kita untuk belajar. Jadi saya pribadi juga masih sering buka Easy German. Kenapa? Karena Easy German itu menampilkan banyak tema-tema yang bisa kita pakai di kelas. Ini yang bikin bukan saya, ini adalah orang Jerman yang bikin channel. Terus mereka memberi nama Easy German. Jadi mereka menginterview orang-orang yang ada di jalanan dengan tema-tema yang beragam, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat itu ada di Easy German. Dan itu kalau misalnya kita gunakan di kelas sangat membantu. Misalnya untuk tema Z-Force Talent, di situ mereka ada beberapa bagian dari tema itu. Dari Easy German itu mereka bikin beberapa tema tentang Z-Force Talent. Membantu untuk digunakan di kelas seperti itu. Banyak Ini channel pertanyaan. YouTube. Ya. Banyak pada tanya-nanya bikin ini mama nggak ngerti. Kalau matiin Danke. Ya, keluar. Schön. Enggak, Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit Bapak Ibu. Ya, mungkin sudah dibuka-buka websitenya. Silakan, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup, tinggal di-download ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada masalah lagi. Ini saya buka RPP nih, RPP dari websitenya, nggak ada link untuk klik nih. Ya mungkin bisa ditampilkan RPP-nya Harsyam. Saya bertanya Pak Sam. Iya, silakan. Pak Win. Ini berkaitan dengan di pertanyaannya Frau Suryaning sih. Ya. Tentang presensi, saya lihat kan memang di situ hanya comment only ya, nggak bisa download, nggak bisa merubah. Tapi kalau sebagai guru, kalau nanti misalkan pembelajaran berikutnya ada absensi baru, misalkan mengabsen baru, oh besok ada perbaruan absen, kan kerjanya di spreadsheet, ya kan? Yep. Itu otomatis langsung apa namanya? Berubah. Ketika nanti kita lagi atau kita harus upload lagi di website Canva ini atau otomatis terconnect? Otomatis terconnect. Jadi kalau kita isi lagi di Google Sheets itu akan terconnect lagi di ininya, di linknya. Jadi ya. Harus ini kerjanya hanya di awal ya sebenarnya ya.
Jadi intinya gini, kalau misalnya ini kan link RPP ya, misalnya ini tentang jurnal. Kalau saya update informasi di jurnal ini, di jurnal pembelajaran, itu nanti akan terupdate juga di sini di websitenya. Jadi kalau misalnya ada yang klik link, itu akan muncul berdasarkan apa yang sudah saya masukkan. Gitu. Jadi real semuanya time. semuanya online ya, nggak bisa upload offline kalau mau perbarui setiap saat ya. Betul. Kalau offline ribet, ya. Jadi harus yang spreadsheet, terus Google Docs juga, Betul. harus online. Seperti Oke, itu. danke, kelas. Ya, barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, boleh. Ya, sepertinya sudah jelas semua ya. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi, kita berikan kesempatan kepada Herr Syamsuri untuk menyampaikan close statement-nya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, close statement saya malam ini tidak berpanjang lebar. Ya, saya hanya berharap bahwa kita... Selesai, Cak. Keluarnya gimana, Cak? Ya, saya berharap bahwa kita sebagai guru jangan berhenti belajar ya. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki karena zaman ini berkembang. Kapan kita berhenti, maka ya kita selesai. Ya, seperti Yahoo yang waktu itu mungkin tidak mengantisipasi perubahan, ya, lihat sekarang ya mereka selesai. Jadi sebagai guru pun seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, terus belajar. Dan saya yakin jika kita menunjukkan effort yang luar biasa di dalam pembelajaran kita, maka siswa pun akan memberikan respon yang sama terhadap apa yang kita berikan. Seperti itu yang saya bisa bagi pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak Ibu. Vielen Dank, Herr Sam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ya, banyak sekali ilmu yang kita timba dari Pak Syamsuri malam ini ya. Ya, ilmunya hanya yang kita minta bagaimana cara membuat website menggunakan Canva, tapi ternyata isinya juga bisa kuliti dan bahkan kita bisa miliki ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Syamsuri. Kita berharap bahwa beliau akan terus menginspirasi kita lewat kegiatan kita selanjutnya dan juga di grup. Teman-teman jangan bubar dulu karena akan ada link absen. Halo Frau Asri. Frau Asri Pratiwi, apa ada di dalam room? Iya, Frau, ada. Oke, tolong di-share link absennya ya. Teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat, silahkan isi absen yang sudah disiapkan oleh Frau Asri Pratiwi. Ya. Lain kali katanya bisa diklat. Boleh, ya bisa diprogramkan diklatnya kalau memang dibutuhkan. Jadi berarti butuh 1-2 mungkin minimal 2 hari. Ya, teman-teman sekalian, ya jadi sambil mengisi absen kita masih punya waktu 25 menit. Saya mohon kesempatan ini diisi dengan mungkin ada saran-saran dari teman-teman atau ide mungkin apa yang mesti kita lakukan di komunitas kita agar supaya lebih bermakna dan bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan teman. Ya, linknya sudah ada Bapak Ibu, silakan diisi sambil mengisi. Ya, sambil mengisi absen, teman-teman saya mohon
saran-sarannya, ide-idenya bagaimana agar supaya komunitas kita ini bisa lebih bermanfaat, lebih bermakna untuk pengembangan kompetensi kita semua. Silakan angkat tangan teman-teman yang ada ide. Ada yang raise hand, ada Pak Wida dengan Ibu Nurma Ida. Halo, siapa yang ingin menyampaikan idenya atau saran-saran? Bapak Ibu? Tidak ada saran kah? Ya, kalau tidak ada di sini mohon disampaikan di grup ya Bapak Ibu semua ya. Baik, kalau tidak ada saran yang sekarang kita butuhkan adalah refleksi dari Bapak Ibu semua. Jadi diadakan diklat Ibu. Oke, siap. Ada program juga diklat ini, diklat kuisis dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi kita sekarang bisa mengakses akun super dengan menggunakan akun belajar ID sebagaimana dengan Canva dan itu akan kita berikan diklatnya khusus insya Allah. Ya, jadi akan dijadwalkan ya. Ibu Indri juga sudah siap untuk membagikan praktik baiknya terkait dengan pembuatan majalah dinding. Ya, bertema mate mija. Ya, jadi beliau telah membuat mading bahasa Jerman di sekolahnya menggunakan kata dalam bahasa Makassar mate mija. Nah, penasaran dengan apa yang telah dilakukan dengan Bu Indri dan apa itu mate mija dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Jerman. Kalau teman-teman merasa ingin mendengarkan inspirasi dari beliau, kita bisa undang juga untuk menyampaikannya di sini. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih duluan, materinya Bu Indri atau kita ke kuisis pakai akun belajar ID dulu? Ya, silakan yang Bu Indri dulu. Oke, silakan. Yang lain bagaimana? Ada format untuk isi yang kita hadir. Coba dibuka yang mana ya, Mama nggak tahu. Ya, sambil isi absen ya Bapak Ibu, saya mohon tidak ada yang tidak isi absen, ya supaya tidak ada yang bermasalah. Ya. Kalau untuk kuisis kita butuh minimal 2 kali pertemuan, kalau Bu Indri cuma 1 kali saja. Nanti saya lihat pollingnya ya teman-teman, yang mana yang mau lebih dulu dipelajari. Ya, kalau selama ini kita baru bisa menikmati fitur-fitur akun super di kuisis kalau membayar ya 300 sampai 360.000 per tahun per orang. Alhamdulillah sekarang dengan akun belajar ID ya kita sudah bisa menikmatinya. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita akan kuliti bersama. Ya, kita alhamdulillah di grup ya ada ahlinya, ada Budia ya dan beberapa teman lain. Modul ajar berdiferensiasi Frau Hasniar. Oke, siap. Insya Allah akan dijadwalkan modul ajar berdiferensiasi. Sebenarnya yang dicontohkan teman-teman silahkan kembali didengarkan video rekaman dari Ibu Yoga terkait dengan modul ajar dan contohnya itu juga sudah merupakan modul ajar berdiferensiasi. Ya, jadi silahkan dibaca-baca kembali. Mungkin di grup bisa ditanyakan jika ada yang masih kurang jelas terkait dengan apa yang sudah dijelaskan Ibu Yoga. Kalau menurut saya itu sangat komplit penjelasannya Ibu Yoga terkait dengan modul ajar. Ya, membuat materi mode game untuk mengajar. Oke, dicatat. Ya, pasti teman-teman di sini banyak yang punya pengalaman ya, game-game yang telah dilakukan di kelasnya sehingga anak-anak merasa asyik belajar bahasa Jerman, jam terakhir terasa jam pertama ya, teman-teman sekalian.
Ya, banyak sekali di sini teman-teman yang punya pengalaman yang luar biasa. Ada Bu Win, ada Bu Sinta, dan teman-teman yang lain. Ya, ice breaking dalam bahasa Jerman, betul. Ya, Bu Indri itu punya ice breaking dalam bahasa Jerman. Ya, ya cukup banyak teman-teman di sini yang bisa menginspirasi. Oke, disampaikan saja di grup teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti saya akan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa buat spreadsheet-nya untuk teman-teman bisa mengisi apa yang dibutuhkan dan siapa yang siap untuk membawakan materinya. Oke, teman-teman sekalian, apa semua sudah mengisi absen? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Ada lagi yang tidak mengisi kalau sudah selesai semua. Saya berharap tidak ada yang menjapri-japri lagi setelah sertifikat sudah terbit ya, baru ada yang japri-japri kalau tidak terima sertifikat. Jadi sertifikat itu akan ada jika Bapak Ibu mengisi absen karena sertifikat akan secara otomatis ya berdasarkan Cara isi absennya bagaimana ya, Bu? ada linknya di chatroom Ibu. Chat. Ya. Ada yang belum menemukan? Buka titik 3, Bu. Ya. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada masalah lagi terkait dengan absen, ya kita sebenarnya masih punya waktu, tapi saya mau ada satu dulu yang menyampaikan refleksinya malam ini terkait dengan pembelajaran kita. Ya, saya coba Ibu, boleh, Bu? silakan. Rauri, silakan. Yuri ya. Alhamdulillah Pak Samsuri saya sudah buka-buka nih link dari yang Pak Samsuri tadi. Oh, masih Allah. pertanyaan? Enggak, refleksi. Oh, refleksi silakan. Oke. Enggak, maksudnya luar biasa gitu, baru menemukan sesuatu yang yang simple tapi bisa anak-anak mudah mengaksesnya gitu. Buat bagi saya untuk yang udah manula ini lumayan juga lebih mudah memahaminya gitu untuk bisa diterapkan ke anak-anak. Itu aja sih. Terima kasih. Semoga bisa lagi bermanfaat untuk yang lain. Baik, terima kasih Bu Yuri. Jadi silakan disampaikan juga di komunitasnya masing-masing, mungkin di sekolahnya atau di komunitas yang ada di daerahnya, biar lebih bermanfaat ilmu dari Pak Syamsuri dan lebih banyak amalnya lagi Pak Syamsuri ya, lebih berkah insya Allah. Ya, kita berharap bahwa ilmu ini tidak cukup sampai di kita saja, tidak cukup didengarkan saja, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk membantu memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita dan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Saya kira demikian teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ya. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Herr Syamsuri. Ya, kita masih menunggu inspirasi-inspirasi yang lain. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Herr Syamsuri yang bisa kita ATM, dan semoga beliau sehat selalu, insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Kita foto bersama dulu teman-teman. Mohon izin bagi yang bisa membuka kameranya. Ya, mohon izin. Tolong yang bisa membuka kamera, dibuka kameranya dulu untuk kita foto bersama. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,